Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak-bapak, para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tidak pernah berhenti diturunkan untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali pada hari Jumat yang mulia ini kita hadir untuk mempersembahkan ibadah terbaik kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal-bekal kita nanti di hari kemudian. Semoga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan yang telah lalu, semoga Allah Subhanahu wa taala terima, yang dengannya kita mendapatkan rahmat, dan rahmat tersebut kita dimasukkan ke dalam surganya. Dan kita juga memohon agar diberikan keistiqomahan dalam beribadah, karena yang paling penting dari hal yang seterusnya setelah kita memahami pentingnya ibadah adalah bagaimana kita istiqomah di atas ibadah tersebut. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan sampai ajal menjemput. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW serta para keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kita doakan saudara-saudara kita juga yang sedang ditimpa dengan musibah, bencana, peperangan, penjajahan, penindasan. Karena seorang muslim, bagi muslim, seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Kal jasad, seperti ibaratnya satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakit. Kal bunyan yashudduhu ba'duhum ba'dha. Orang beriman itu seperti bangunan. Satu bangunan saling menguatkan antara satu yang dengan yang lainnya. Ketika saudara kita menderita, maka kita ada kepedulian, dan diantara hal-hal yang bisa kita lakukan adalah dengan membantu dengan harta-harta kita, begitu juga dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka semua. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita menunaikan salah satu ibadah yang agung di dalam agama kita, yaitu ibadah kurban. Nah, apa sih sebenarnya hakikat kita diperintahkan untuk berkurban? Kurban, jamaah sekalian, adalah bentuk ibadah yang paling agung yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan ibadah kurban, hikmah yang pertama yang paling penting yang ingin didapatkan adalah
untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi orang yang berkurban itu sejatinya adalah orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kurban itu ada artinya qarib, bentuk kedekatan kita kepada Allah, usaha kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkurban jamaah sekalian adalah orang-orang yang bisa dikatakan dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada harta. Karena kurban itu adalah, kalau di masa kita sekarang, adalah sesuatu yang cukup mahal. Ya, beli sapi, beli kambing adalah sesuatu hal yang harus mengeluarkan harta kita. Di tengah banyaknya kebutuhan kita sehari-hari, ada orang yang menyisihkan hartanya ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dia berkurban, dia keluarkan hartanya, dia berkurban, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah menunaikan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat sejarah kurban itu adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ini adalah syariat dari bapak kita Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya, inni ara fil manami ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka, wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Seorang ayah mengabarkan kepada anaknya bahwa dia mendapatkan mimpi untuk menyembelihnya. Ini adalah sebuah kepatuhan yang luar biasa. Bagaimana mungkin ayah seorang bapak menyembelih anaknya? Sedangkan kita ini, ayah ini sangat sayang kepada anak kita. Dikece-kece bawah nata macaiti. Ini ada perintah untuk menyembelih anak kita sendiri. Kalau mungkin kita sekarang punya dapat perintah seperti itu, tapi kan tidak mungkin juga. Kita akan tolak perintah tersebut. Dan memang kenyataannya seperti itu. Betapa banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tidak terlalu berat, belum mampu kita lakukan. Apalagi kalau seperti ini. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Maka anaknya, lihatlah respon daripada Nabi Ismail alaihissalam. Qul ya abati. Dia berkata, ya bapakku, wahai bapakku. Bapaknya berkata, ya bunayya. Ini adalah, kata para ulama tafsir, adalah panggilan kelembutan, panggilan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, wahai anakku. Begitu juga seorang anak kepada ayahnya, wahai bapakku. Ya abati if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Dan terjadilah jamaah sekalian, hampir saja disembelih. Dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 111, di situ diceritakan secara mendetail bagaimana proses hampir disembelihnya Ismail. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim betul-betul keimanannya kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menebus anaknya dengan bidibhin azim, seekor sembelihan yang besar, domba yang besar. Maka di sini pelajarannya jamaah sekalian, seorang muslim adalah harus berserah diri kepada Allah. Ketika diperintahkan, dia harus kerjakan. Makanya disebutkan di dalam definisi Islam, Islam itu adalah al-istislamu bitauhid. Islam itu adalah berserah diri dengan tauhid. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Allah itu satu-satunya sesembahan. Dan seorang muslim Pak harus bertauhid, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada perintah Allah dengan mentaati apa yang diperintahkan.
wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri kepada kesyirikan, wa ahlihi, dan berlepas diri kepada para pelaku kesyirikan. Orang bertakwa itu Pak, diperintahkan kepadanya maka dia kerjakan, bagaimanapun beratnya perintah tersebut. Dan kalau kita lihat sekarang perintah-perintah Allah tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita dengan di luar dari kemampuan kita. Semua bisa kita kerjakan, tapi kita sendiri yang biasa ogah-ogahan. Sholat 5 waktu yang diperintahkan kepada kita masih ada yang bolong-bolong. Diperintahkan ke masjid masih malas. Tapi kalau olahraga 5 kilo, oh bisa lari. Tapi tidak semua pelari tidak ke masjid. Alhamdulillah sekarang rata-rata pelari ke masjid. Orang-orang yang berolahraga sekarang sadar semua pentingnya ibadah. Jangan sampai kita kuat olahraga tapi tidak kuat beribadah. Padahal sejatinya jamaah sekalian, olahraga itu membuat kita semakin semangat untuk beribadah. Inilah olahraga yang diperintahkan. Olahraga itu bisa menjadi ibadah bagi kita kalau kita manfaatkan sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau ada orang olahraga tapi tidak sholat, apa gunanya? Mate matoki matu. Apa gunanya kita sehat tapi sehatnya tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Makanya jamaah sekalian, semua akan kita pertanggungjawabkan. Ya, orang yang menyembelih adalah orang yang bertauhid karena Allah. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, ini bahayanya Pak kalau kita menyembelih kepada selain Allah. Dulu disebutkan dalam hadis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang berjalan melakukan safar, pergi ke sebuah negeri. Ternyata di tengah dua orang. Ternyata di tengah perjalanan ada suku primitif. Suku primitif itu kemudian menangkap 2 orang ini. Dia tangkap 1 orang, 2 orang ini. Kemudian dia katakan, wahai Kisanak, tidak boleh melewati tempat ini, kalian disandra. Boleh kalian dilepaskan kalau kalian menyembelih kepada berhala-berhala kami. Kemudian orang pertama mengatakan, saya tidak punya hewan yang bisa sembelih. Maka kemudian pemimpin suku itu mengatakan, qarrib walau zubaban, menyembelihlah, sembelihlah, berkurbanlah meskipun seekor biji lalat. Orang pertama itu mengatakan, wah gampang sekali Ji, lalat bawang. Akhirnya dia tangkap lalat, dia sembelih, kemudian dia niatkan untuk berhalanya suku tersebut. Kemudian berlalu, lepas. Orang kedua diperintahkan, sembelihlah, qarrib. Orang kedua mengatakan, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya sembelih. Qarrib walau zubaban, menyembelihlah meskipun seekor lalat. Orang kedua itu mengatakan, walau aku punya hewan sembelihan, saya tidak akan sembelih. Saya tidak akan kurbankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang kedua ini disembelih, dia yang disembelih. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, orang pertama tempatnya di neraka dan orang kedua tempatnya di surga. Maka pelajaran terbesar yang bisa kita ambil jamaah sekalian, bahayanya orang yang menyembelih kepada selain Allah. Terkadang kita masih ada, kita dapati orang-orang yang menyembelih dengan niat bukan kepada Allah, untuk menolak bala misalnya, menurunkan hujan misalnya. Adakah syariat dalam agama kita ketika hujan itu turun kemudian kita sembelih binatang, sembelih sapi? Tidak ada Pak. Yang ada itu adalah sholat istisqa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan menyembelih. Ada sebuah tempat di sini Pak, menyembelih kepada selain Allah, bahaya sekali. Ya. Makanya jamaah sekalian, kurban adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Inilah yang terpenting dalam kehidupan kita. Ketakwaan kepada Allah, ketakutan kepada Allah, rasa patuh, berserah diri. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik bekal ada takwa. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah, mari kita beribadah kepada Allah di waktu yang bersamaan. Jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan. Mari kita tinggalkan segala bentuk hal-hal yang bisa menjatuhkan kita kepada
perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang bisa kita tarik pelajaran daripada ibadah kurban adalah bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bagi kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita. Jadi ibadah kurban adalah ibadah vertikal kepada Allah dan ibadah horizontal. Daging itu yang kita sembelih adalah bentuk ketakwaan kita, dan dagingnya itu akan kembali kepada kita sendiri. Makanya orang yang menyembelih itu Pak, dibagi 3 dulu, kemudian dibagi 7, itulah yang dibagikan kepada mudahhi, orang yang berkurban, dan selebihnya itu diberikan hadiah. Itu semua adalah untuk kita makan. Daging-daging itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Allah, tidak dibutuhkan. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah-darah itu, darah dan daging unta itu tidak akan sampai kepada Allah. Tidak ada, tidak dibutuhkan Allah itu. Walaki yanaluhu taqwa, tapi yang dibutuhkan Allah adalah pembuktian ketakwaan kalian kepada Allah. Jadi daging itu kita makan, kita masak, dan kita bagi-bagikan kepada orang supaya kita merasakan bagaimana nikmatnya itu daging. Inilah bentuk pertengahan di dalam agama kita. Ada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu jamaah sekalian disebutkan dalam hadis, ayyamut tasyrik, ayyamul akli wasyurbi. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Makanya diharamkan orang berpuasa pada hari-hari tasyrik supaya kita bisa merasakan itu enaknya daging, dikonro, dicoto atau di apa saja. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah bentuk pertengahan Islam. Bahwa meskipun kita ini diperintahkan untuk zuhud, karena ada namanya zuhud. Zuhud itu adalah tidak terlalu mewah, tidak terlalu condong kepada dunia. Yaitu zuhud itu adalah mengutamakan akhirat. Tapi lihatlah bagaimana Allah ingin agar kita menikmati makanan. Ada namanya hari-hari tasyrik, ada namanya hari-hari berpuasa. Inilah bentuk pertengahan dalam Islam. Bersyukurlah kita menjadi seorang muslim. Makanya Rasulullah ketika ada sahabat yang datang 3 orang, ada yang pertama, ya Rasulullah saya ini mau puasa saja terus, tidak mau berbuka, pokoknya setiap hari puasa. Yang kedua mengatakan saya mau sholat terus sepanjang malam, tidak mau tidur. Yang ketiga mengatakan saya tidak mau menikahi perempuan supaya amalan kami bisa menyamaimu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak begitu caranya wahai sahabatku, saya ini nabi. Saya puasa tapi saya juga berbuka. Ada hari-hari saya tidak berpuasa, hari-hari makan. Saya seorang nabi, saya juga sholat malam tapi saya juga tidur. Saya seorang nabi tapi saya juga menikahi perempuan. Maka ini dah bentuk pertengahan Islam, yaitu menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Namun kita perlu pahami jamaah sekalian, keseimbangan itu bukan berarti harus sama. Seimbang itu bukan berarti harus sama. Karena kalau kita musamakan tidak mungkin juga. Jangankan sama, ya, 70-30, 50-50 saja juga tidak bisa. Makanya bagaimana caranya agar kita bisa seimbangkan? Menjadikan semua bentuk kehidupan kita itu bernilai ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, karena kalau kita mau tinggal saya di rumah, di masjid tidak bisa juga. Kita dilarang untuk tinggal di masjid terus, kita diperintahkan untuk cari rezeki, bekerja. Maka agar kita seimbang dalam dunia dan akhirat, jadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Makanya hari-hari ini jamaah sekalian, salah satu amalan yang diperintahkan kepada kita adalah banyak berzikir. Ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbiran yang dilakukan setiap hari habis sholat fardu. Setiap habis sholat fardu dimulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai berakhir hari tasyrik. Setiap hari habis sholat fardu. Kemudian ada namanya takbir mutlak. Takbir mutlak inilah yang bisa kita lakukan kapan dan di mana saja, di pasar-pasar, di kantor, sampai berakhirnya hari-hari tasyrik. Ini adalah bentuk jamaah sekalian, bentuk usaha kita agar kita ini tidak melulu condong kepada dunia, agar dunia kita ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu untuk menggapai negeri akhirat. Manfaatkan nikmat dari Allah supaya kita bisa masuk surga. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kalian melupakan bagian kalian di dunia. Silahkan nikmati dunia, yang penting tidak berlebih-lebihan, dan jadikan sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.